Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bapak sekalian, hari ini kita lanjut pembelajaran kita dari minggu sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk mempermudah kita dalam kegiatan belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas diharapkan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik, dan Nanda sekalian dapat memahami apa materi pembelajaran kita hari ini dengan baik pula. Baik, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak mau mengabsen anak-anak Bapak terlebih dahulu. Baik, ada anak Bapak yang hari ini tidak hadir? Tidak. Berarti hadir semua ya? Pak. Apakah sudah sarapan pagi ini? Sudah. Bagus, supaya mempermudah kegiatan kita dalam pembelajaran. Berarti hari ini tidak ada kawan-kawannya yang tidak hadir. Oke, hari ini kita itu belajar tentang koordinat kartesius. Bagaimana Bapak jelaskan di minggu sebelumnya, kita hari ini akan belajar tentang koordinat kartesius. Yang mana koordinat kartesius, sebelum kita bahas apa itu koordinat kartesius dan apa-apa pembelajaran kita ini, Bapak mau nanya pada mau mengaitkan apa pembelajaran kita sebelumnya dengan pembelajaran kita saat hari ini. Ya. Koordinat kartesius ini berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya, itu garis bilangan. Sekarang Bapak mau nanya kepada Ananda, siapa yang tahu apa itu garis bilangan? Siapa yang masih ingat garis bilangan kemarin? Ingat, Pak. Silakan, apa itu Ananda? Garis bilangan adalah kumpulan titik-titik yang membentuk suatu garis. Oke, terima kasih. Ya, itu adalah garis bilangan adalah kumpulan titik-titik yang membentuk suatu garis. Dimana sebelumnya kita itu ada belajar itu garis lurus, dimana dalam garis lurus kita ada nilai positif, ada nilai negatif. Ya, kita itu baru belajar kemarin itu ke kiri dan ke kanan. Sekarang kita akan bahas nanti ada juga ke atas dan ke bawah, itu sumbu. Kita akan belajar berdasarkan sumbu-sumbunya, dimana ada sumbu X, sumbu Y untuk hari ini. Kemudian tujuan kita belajar koordinat kartesius ini adalah bagaimana kita menentukan suatu posisi melalui titik-titik yang ada dalam koordinat kartesius. Misalnya nanti Ananda Bapak itu bikin peta berapa titik-titik koordinatnya yang harus Ananda bikin, supaya nanti gambar yang Anda bikin dalam peta itu terlihat rapi dan bagus, supaya orang tidak ragu melihat apa itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita ini, yang pertama itu adalah Ananda Bapak memahami apa itu koordinat kartesius. Itu tujuan yang pertama. Dan tujuan kita yang kedua itu adalah nanti kita akan bisa menentukan posisi suatu benda melalui titik-titik yang ada dalam koordinat. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga itu adalah memahami kuadran-kuadran yang ada dalam koordinat kartesius. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau Ananda Bapak duduk per kelompok. Kita bikin saja seperti 5 orang per kelompok. Nah, kita bikin 5 orang per kelompok. Nanti Ananda Bapak duduk dalam kelompoknya masing-masing. Silakan Anda Bapak duduk ke kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk itu ke materi kita, itu koordinat kartesius. Sebelum kita bahas lebih jauh, Bapak mau menguji Anda yang Bapak tugaskan minggu kemarin. Bapak suruh Anda belajar di rumah. Sekarang Bapak mau lihat apakah Anda sudah belajar di rumah atau belum. Yang pertama itu koordinat. Siapa yang tahu apa itu koordinat? Silakan ya.
koordinat adalah pasangan terurut suatu bilangan yang digunakan untuk menentukan titik pada bidang koordinat dituliskan pada sumbu X dan Y. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Jawaban yang Anda berikan itu sangat bagus. Ada lagi yang tahu apa itu koordinat atau cukup itu saja? Cukup. Jadi koordinat itu adalah titik untuk menentukan satu posisi koordinat yang dituliskan dalam sumbu X, Y. Nah, sekarang kita gambarkan suatu garis. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan itu ada dua buah sumbu pada koordinat kartesius. Yang mana sumbu pertama itu adalah sumbu X dan sumbu yang kedua itu adalah sumbu Y. Di mana sumbu X ini adalah sumbu garis lurus yang terbentang secara horizontal, biasa juga disebut dengan aksis. Biasa juga disebut dengan aksis. Kemudian adalah satu lagi garis sumbu Y, di mana di situ kita lihat terbentang secara tegak atau biasa disebut secara vertikal, di mana sumbu Y adalah garis vertikal, garis yang terbentang secara vertikal yang biasa disebut dengan ordinat. Anda ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, di mana nanti dalam sumbu-sumbu ini akan ada beberapa titik-titik di sini. Nah, sebelumnya pada garis bilangan kita itu sudah belajar ada bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, begitupun pada koordinat kartesius. Di sumbu X ada yang bernilai positif dan ada juga yang bernilai negatif. Nah, di mana pada sumbu X yang bernilai negatif itu adalah titik 0 ke arah kanan. Titik 0 ke arah kanan. Kemudian untuk titik 0 ke arah kiri bernilai maaf Anda. Untuk yang titik 0 ke kanan itu bernilai positif. Kemudian untuk titik 0 ke kiri bernilai negatif. Seperti kita pelajari dalam pembelajaran kita sebelumnya. Begitupun dengan titik-titik pada sumbu Y. Pada sumbu Y, untuk yang bernilai positif itu adalah titik 0 ke atas. Jadi di sumbu Y yang bernilai positif adalah titik 0 ke atas. Yang bernilai negatif adalah titik 0 ke bawah. Oke. Nah, itu adalah untuk titik-titik dalam kartesius. Kemudian lanjut. Dalam koordinat kartesius itu kita akan menentukan posisi-posisi titik-titik nanti. Sekarang Bapak contohkan itu satu titik di sini. Satu titik. Sekarang ada satu titik dalam koordinat kartesius. Siapa yang tahu di titik berapa titik atau di titik berapa benda yang Bapak letakkan pada koordinat kartesius? Titik 2 titik 2,2 ya. Titik 2,2 titik 2,2. Di mana titik 2 yang pertama itu untuk nilai X dan titik 2 yang kedua itu adalah untuk nilai Y. Di mana kita cara menghitungnya? Sekarang kita melihat untuk menentukan titik Y itu adalah untuk menentukan titik X kita melihatnya dari sumbu Y. Kita melihatnya dari sumbu Y. Di mana kita hitung itu dari sumbu Y. Kita hitung ini adalah 0. Kita mulai dari 0. 0 1 2. Berarti titik
Y-nya, titik X-nya adalah 2 satuan dari Y. Jadi nanti titik X adalah 2 satuan dari Y. Kemudian untuk menentukan nilai Y, kita juga menghitungnya seperti tadi. Kita itu melihat dari titik X. Kita hitung kita hitung ke atas berapa titik dari sumbu X. Kita hitung 1, 2. Berarti nilai Y-nya adalah 2. Karena kan nilai Y sama dengan 2 disebabkan oleh 2 satuan dari titik X. 2 satuan dari X. Begitu untuk menentukan posisinya. Sekarang Bapak pindahkan ke Bapak bikin satu lagi titik di sini. Siapa yang bisa menentukan titik posisi titik yang Bapak berikan? Yang bisa? Belum bisa. Sekarang Bapak iringi lagi. Kita lihat. Untuk menentukan nilai X, kita berpatokan kepada sumbu Y. Kita hitung. Kita hitung dari sini. Pusat sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti X sama dengan 3 satuan dari Y. Kemudian kita hitung Y. Kita hitung Y. Titiknya di sini. Y sama dengan kita hitung 0, 1. Berarti nilai Y sama berada di 1 satuan dari X. Sekarang kita ambil untuk nilainya. Berarti untuk titiknya berada di titik 3,1. Itu adalah titik X, Y. Ya. Sejauh ini ada yang mau Anda tanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya kita itu akan bahas kuadran-kuadran dalam koordinat kartesius. Sebelumnya ada yang punya penghapus? Bisa Bapak minta ke atasnya untuk penghapus? Oke. Selanjutnya itu kita akan bahas kuadran dalam koordinat kartesius. Kuadran dalam koordinat kartesius. Sekarang dapat Anda Bapak lihat dalam koordinat kartesius itu kita memiliki 4 bagian. Kita itu belajar yang namanya adalah kuadran. Di mana kuadran ini adalah bagian-bagian dalam koordinat kartesius. Di mana di sini ada yang namanya kuadran. Menghitung kuadran itu dari titik sama-sama positif itu adalah titik XY. Yang pertama itu kuadran 1. Ini ada kuadran 2. Ini ada kuadran 3. Dan ini ada kuadran 4. Di mana dalam pembelajaran kita tentang kuadran itu adalah di kuadran 1 bernilai keduanya positif. Bernilai positif. Siapa yang tahu kenapa keduanya bernilai titik yang dalamnya bernilai positif? Yang tahu? Tidak ya. Kenapa keduanya bernilai positif? Karena dia terletak di X-nya ke kanan, dari 0 ke kanan. Dan untuk sumbu Y, 0-nya ke atas.
berarti ada dalam rentangan X-nya positif dan Y-nya positif. Nah, kemudian untuk kuadran kedua, siapa yang tahu nilainya? Kuadran kedua. Bernilai negatif. Apa bernilai negatif dan apa bernilai positif? Kalau bernilai positif menghadap ke kanan. Oke, sekarang jawabannya begitu. Bapak jelaskan lagi ya. Untuk melihat kuadran, kita lihat dua sumbunya. Di mana kuadran 1 tadi untuk X-nya berada di titik 0 ke kanan dan Y-nya di 0 ke atas. Nah, sedangkan kita sekarang itu kuadran 2. Kuadran 2 ini berada di untuk sumbu X 0 ke kiri dan di sumbu Y 0 ke atas. Berarti di kuadran 2 ini, di kuadran 2 X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Sekarang di kuadran 3. Siapa yang tahu untuk nilai X dan Y di kuadran 3? Kita lihat lagi garis ini bilangannya. X berada di sini. Berarti berada di titik 0 ke kiri untuk sumbu Y dan Titik 0 ke sumbu X. 0 ke bawah di sumbu Y. Berarti keduanya bernilai negatif. Keduanya bernilai negatif. Karena berada dalam titik sumbu X 0 ke kiri dan sumbu Y 0 ke bawah. Kemudian untuk kuadran 4, ada yang tahu apa nilai X dan Y di kuadran 4? Kalau di kuadran 4, kalau yang sumbu X bernilai positif karena dari nolnya ke kanan, dan yang di sumbu Y bernilai negatif. Oke, jawaban yang sangat bagus Bapak. Kita beri plus untuk gambarnya. Di mana itu jawaban yang Anda berikan benar, itu adalah X bernilai positif, dan Y negatif. Dikarenakan untuk posisi kuadran 4 berada di titik 0 ke kanan untuk sumbu X dan 0 ke bawah untuk sumbu Y. Sejauh ini ada yang mau Ananda tanyakan tentang pemahaman koordinat kartesius? Tidak, Pak. Tidak. Nah, sekarang silakan Ananda kerjakan latihan dasar yang ada dalam materi ini. Itu ada latihan, kerjakan secara berkelompok. Soal latihan yang Bapak berikan ini. Silakan Ananda bentuk sebuah lingkaran untuk belajar secara diskusi. Oke, Ananda, itu soalnya dikerjakan seperti pembahasan kita tadi. Baik, mungkin untuk waktu diskusinya selesai, silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing lagi. Baik. Oke, sekarang kita itu masing-masing perwakilan kelompok nanti maju bikin jawabannya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang kelompok 1 itu silakan perwakilan kelompoknya maju bikin jawabannya.
titik A ya. Itu kelompok 1 bahas titik A. Oke, silakan rapikan tempat duduknya sementara kawan-kawannya menjawab. Rapikan. Oke, terima kasih Ulil. Ini adalah titik A, jawaban dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Akan perwakilannya untuk membahas titik B. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kelompok 3. Silakan. Membahas tentang titik C. Titik C. Oke, terima kasih kepada Ananda atas presentasinya dari kelompok masing-masing. Saya beri applause untuk masing-masing kelompok yang telah bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita bahas satu soal saja dari poin kita bahas titik A. Titik A kita lihat pada soal. Titik A berada di titik A berada di titik 2,2 tadi jawabannya. Nah, sekarang kita lihat dari sumbu Y terlebih dahulu. Kita hitung 1, 2, berarti 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian kita lihat dari sumbu X, itu 1, 2, berarti 2 satuan dari sumbu X. Dan A dan titik A berada di titik 2,2. Jawaban dari Ananda semuanya sudah betul. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kerjakan latihan halaman 20 nomor 3 dan nomor 5. Itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Itu dimulai dari kelompok 1. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Koordinat berfungsi untuk menentukan titik dalam Kartesius. Oke. Menentukan titik-titik dalam Kartesius tuh. Kemudian kelompok 2. Koordinat Kartesius terdiri dari 4 kuadran. Koordinat Kartesius terdiri dari 4 kuadran. Dan kelompok 3. Koordinat adalah pasangan terurut suatu bilangan yang digunakan untuk menentukan satu titik pada
pada bidang koordinat yang dituliskan dalam sumbu X dan Y. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita ini. Kemudian selanjutnya Bapak mau nanya bagian mana pembelajaran kita yang hari ini yang sulit? Bagian kuadran atau bagian menentukan titik-titiknya atau menentukan atau membuat gambar koordinat kartesiusnya? Bikin gambar. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat gambar koordinat kartesius yang baik dan benar. Jadi silakan pelajari di rumah terlebih dahulu itu bagaimana nanti kita menggambar koordinat kartesius yang baik dan benar. Oke, sekarang Bapak itu punya satu reward akan diberikan kepada kelompok yang teraktif pada pembelajaran kita ini, yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Ini adalah hadiah untuk pertemuan kali ini. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kelompok-kelompok lain lebih aktif dalam proses pembelajaran. Baik, sekali lagi Bapak ingatkan untuk tugas minggu depan itu buku latihan halaman 38 nomor 3 dan 5. Kemudian mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda semuanya istirahat.